Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. Assalamualaikum para pemuda. Waalaikumsalam. Saya sedang membawa kabar. Jepang sudah kalah. Jepang tidak lagi menguasai negara kita. Dan negara sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Saat ini Indonesia sedang berada di kekosongan kekuasaan. Kita harus segera berimbang. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau kita menyampaikan kabar ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan? Benar, Jepang tidak lagi berwenang di tanah kita. Apa yang dikatakan Bung Syair itu benar. Kemerdekaan adalah hak bangsa kita. Oleh karena itu, kita bersama sampaikan pesan ini ke Bung Karno dan Hatta. Setuju ke para saudara? Setuju. Tapi saya tidak mau kemerdekaan Indonesia ini di bawah naungan PPKI. Mengapa menurutmu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Saya tidak ingin ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Baiklah, kita akan pergi ke kediaman Bung Karno dan menyampaikan kabar ini. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, I.A. Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangas Dengklok. Rombongan I.A. Soekarno dan Hatta tiba di Rangas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena kita masih butuh bantuan Jepang. Apakah selamanya kita akan mewadahi janji Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, demi rakyat-rakyat kita, dan sekaranglah saatnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rangas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sebenarnya turut gembira mendengarkan kabar itu. Silakan pergunakan rumah saya untuk merumuskan proklamasi tersebut. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas laksana? Baik, sebentar, akan saya ambilkan. Ibu Fatmawati mengambil kain merah dan putih untuk menjahitnya menjadi satu dan menjadikannya sebuah bendera merah putih. Pembacaan naskah proklamasi diadakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dapat diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945.
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.